Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Selamat datang di webinar Kreator Era Artificial Intelligence yang keempat. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya kedengaran? Oke. Bagus, bagus. Oke, Terdengar. oke, oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini merupakan webinar keempat yang diadakan oleh KAI, di mana setiap 2 minggu sekali kita mengadakan webinar membicarakan terkait dengan artificial intelligence dalam berbagai aspek. Nah, malam ini kita akan bicara soal bagaimana memanfaatkan artificial intelligence dalam proses belajar mengajar, khususnya di sekolah. Nah, itu yang menjadi topik kita malam ini. Kenapa kita angkat? Karena saat ini AI sudah masuk di berbagai lini kehidupan, termasuk di sekolah, dan berdasarkan survei bahwa ternyata hampir 86% lebih gitu ya siswa mengaku menggunakan AI dalam mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah. Bahkan 1% mengaku itu seluruhnya dikerjakan oleh AI. Nah, ini mungkin punya tantangan tersendiri ya, bagaimana siswa menggunakan AI, begitupun juga dengan guru-guru di sekolah, bagaimana menggunakan AI dalam membuat kurikulum pembelajaran dan seterusnya. Nah, karena itu malam ini kita mengundang Om Jay. Kita kenal Om Jay sebenarnya namanya Dr. Wijaya Kusuma ya, tapi lebih kenal dengan sebutan Om Jay. Benar ya, Om Jay ya, Betul. sebutannya ya. Iya. Betul. Nah, kenapa Om Jay? Mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa disebut Om Jay. Tapi kita lebih banyak mengenal beliau dengan sebutan Om Jay, gitu ya. Nah, Om Jay ini merupakan guru sudah lama sekali ya. Beliau sejak tahun 1992 sampai sekarang sudah menjadi guru di Lab School Jakarta. Jadi tentu sudah banyak sekali pengalaman beliau dalam bidang pendidikan. Nah, di luar itu Om Jay juga merupakan seorang blogger ya, sangat aktif menulis di Kompasiana khususnya. Nah, beliau ini mendirikan juga komunitas Sejuta Guru Ngeblog. Jadi, mengajak guru-guru untuk rajin menulis melalui blog ya pada saat itu di zamannya. Nah, Om Jaya juga sudah membuat banyak sekali karya. Salah satunya bukunya berjudul Guru Penggerak, Mendorong Gerak Maju Pendidikan Nasional. Nah, itu dia tentang sekilas tentang Om Jai. Nah, malam ini Om Jaya akan eh, memberikan pembahasan terkait dengan bagaimana menggunakan AI dalam proses belajar mengajar. Mungkin Om Jay bisa jelaskan kepada kita terkait dengan bagaimana sih AI digunakan dalam sekolah, kemudian bagaimana siswa menerimanya, dan mungkin tantangannya terkait dengan bagaimana dengan budaya berpikir kritis di sekolah. Apakah masih terbangun atau seperti apa jika siswa menggunakan AI? Baik, Mas Elsa, kalau begitu akan lihat video dulu ya, Mas saya. Ya, kita akan tonton dulu satu video yang berkaitan Ya. dengan topik ini. Silakan, Bayu. Ngilanginnya gimana? Halo para kreator era AI. Pemanfaatan AI dalam proses belajar mengajar di sekolah relevan dengan perkembangan terkini di Indonesia. Khususnya sejak pemerintah meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar yang memberi kebebasan kepada guru memilih alat pembelajaran, termasuk teknologi AI. Survei Tirto Bersama dapat menunjukkan sebanyak 86,21% siswa mengaku menggunakan 90% bantuan AI untuk menyelesaikan tugas dari sekolah. Bahkan 1% mengaku keseluruhan tugasnya diselesaikan dengan AI. Namun, penggunaan AI di sekolah menimbulkan tantangan, seperti siswa jadi malas belajar, ketergantungan pada AI, serta dapat menghambat kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu, bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia saat ini mengintegrasikan teknologi AI dalam kurikulum mereka? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menggunakan AI sebagai alat bantu pembelajaran? Bagaimana penggunaan AI mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa? Webinar Kreator Era AI akan mendiskusikan ini bersama Dr. Wijaya Kusuma, MPD, Guru Blogger Indonesia.
Ya, menarik sekali tadi Oke. tentang video yang kita buat ya. Tadi ada beberapa hal, nanti Om Jai mungkin bisa menjelaskan apakah betul AI itu membuat siswa lebih malas gitu kan? Karena dia punya asisten yang luar biasa pinter sehingga segala sesuatu terhadap kesulitan dia. Jika dulu dia mungkin bertanya pada orang tua, kepada siapapun, sekarang bertanya kepada AI dalam hitungan detik sudah dapat jawaban yang cukup komprehensif. Tapi tadi seperti yang dikatakan bahwa mau tidak mau kita harus memanfaatkan AI ini. Kalau tidak mungkin kita akan ketinggalan dengan berbagai hal, apakah itu guru, dosen, seniman dan yang lain-lain. Nah, Om Jai ini kan seorang guru blogger, seorang pendidik, kita ingin mendengarkan kesaksian beliau tentang AI ini, bagaimana proses belajar mengajar di sekolah sekarang terkait ini. Mungkin itu ya Mila, kita persilakan kepada Om Jai, bahasa panggilan akrabnya, untuk berbicara mungkin 15 sampai 35 menit Om Jai biasanya. Setelah itu kita akan berdiskusi. Ya gitu. Silakan Om Jai. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tadi agak terlambat karena lagi bikin tulisan tentang pelantikan petugas KPPS menggunakan Oh. AI. Jadi hari ini kita dilantik nih. Pas di telepon saya lagi menyelesaikan sedikit tulisannya. Jadi kalau teman-teman tahu kalau saya bisa menulis setiap hari itu berkat bantuan kecerdasan buatan. Nah, ini saya mau presentasi dengan komputer. Mudah-mudahan bisa kebaca di layar. Jadi saya menggunakan dua device, satu handphone, satu menggunakan PC. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas di layar, di Ya, layar jelas. monitor teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, ini karena waktu saya hanya sekitar 30 menit, saya bikinnya 30 slide. Ini nggak apa-apa. Jadi tantangan tersendiri nih. Jadi kalau kita ngomong kemudian dibatasi waktu itu asik. Kita bisa belajar public speaking yang efektif. Bagaimana dikasih waktu 30 menit bisa tepat waktu. Teman-teman, materi saya ini sebenarnya materi satu semester ya di perguruan tinggi. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dalam proses belajar mengajar di sekolah. Biasanya kalau proses belajar mengajar itu istilah baru teknologi pendidikannya namanya pembelajaran. Nah, ini semua sudah saya tulis di Kompasiana. Dan tulisan saya di Kompasiana itu semuanya menggunakan AI. Jadi saya tinggal ngomong ke chatbot, tolong buat artikel judulnya pemanfaatan kecerdasan buatan dalam proses belajar mengajar. Maka tidak berapa lama tulisan saya muncul. Teman-teman, memang dengan adanya kecerdasan buatan ini, kita menjadi semakin mudah ya dalam membuat tulisan. Jadi kalau tagline saya, menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan itu makin terjadi itu. Bang, siapa namanya? Elza. Bang Eza. Ya, jadi dengan adanya kecerdasan buatan itu makin terjadi. Dan itu sangat membantu banget buat saya sebagai seorang guru blogger dalam membuat tulisan-tulisan yang bermanfaat buat pembaca. Nah, kebetulan saya aktifnya menulis di Kompasiana. Kebetulan. Selain di Kompasiana, saya menulis juga di blog pribadi, menulis juga di melintas.id, diterbitkan buku gratis, dan berbagai blog lainnya yang meminta saya untuk menjadi penulis. Nah, saya adalah seorang guru yang merangkap juga jadi dosen di perguruan tinggi, tapi belum jadi dosen tetap ya. Masih dosen honor, apa namanya ya. Kalau dosen honor itu
dosen panggilan. Nah, aktif sehari-hari di PGRI dan juga di Cyberkreasi. Malam ini saya akan berbicara tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran di sekolah. Kebetulan saya baru 32 tahun menjadi guru. Jadi Bang Elza, Mbak Mila, mohon dimaafkan, saya belum lama jadi guru. Dibanding Pak Arif Rahman, guru saya, kepala sekolah saya belum apa-apa. Jadi AI itu telah menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh di berbagai bidang, termasuk juga bidang pendidikan. Nah, di sekolah-sekolah kita, pemanfaatan AI ini dapat meningkatkan proses belajar mengajar atau pembelajaran. Mengapa? Karena membantu guru dalam memberikan pendidikan yang lebih baik, serta mendukung siswa supaya siswanya juga bisa belajar lebih efektif. Kalau dulu siswa belajar dengan bantuan Google, sekarang dia dengan bantuan AI, ya, AI. Nah, gimana caranya? Caranya menerapkan AI itu sebenarnya ada 6 ya. Mulai dari pembelajaran personalisasi, menggunakan asisten virtual, lalu yang ketiga analisis data, dalam rangka peningkatan kualitas pengajaran guru, yang keempat konten pembelajaran interaktif, yang kelima membantu pengelolaan administrasi sekolah menjadi lebih keren, lebih simpel, lebih modern. Ya. Lalu yang keenam ada dukungan untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Sekarang kan ada banyak nih siswa-siswa mungkin yang tunanetra, tunarungu, dan sebagainya. Nah, semua ini sebenarnya sudah Om J pelajari waktu Om J dikirim pemerintah Indonesia belajar STEM ke negara Cina. Tahun 2019 sebelum COVID-19 pandemi, kami berangkat ke Cina belajar bagaimana anak-anak di kelas Cina. Ya, dia menggunakan AI. Keren. Wah, kita harus banyak belajar memang sama Cina nih. Kalau pengen ini ya, pengen jadi negara maju. Tapi kan kita juga tidak sepenuhnya belajarannya dari Cina, tapi juga dari negara lain. Nah, kebetulan Cina itu kelasnya banyak. Satu kelasnya 50 orang. Ini saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana guru-guru di Cina mengajar muridnya selama 2 jam tanpa duduk, tanpa jeda, dan murid-muridnya enak menerima pelajaran. Nah, apa rahasianya? Nah, rahasianya sudah di sini. Satu, pembelajaran personalisasi. AI memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Jadi kalau di Indonesia namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oh, dalam kurikulum Merdeka, Bang, ya. Nah, itu kedua, dengan menganalisis data perilaku belajar siswa. AI dapat merekomendasikan materi belajar yang sesuai, kemudian memberikan latihan tambahan atau menyesuaikan kecepatan pembelajaran. Jadi saya kemarin tuh mengadakan lomba mengetik cepat. Ternyata anak-anak itu jago-jago banget mengetik cepat. Nah, hal ini membantu siswa yang mungkin kesulitan memahami materi tertentu dan memberikan tantangan yang tepat bagi siswa yang lebih cepat belajar. Nah, kebetulan saya adalah guru informatika, guru yang setiap hari mengajarkan informatika kepada siswa. Jadi dengan adanya IA itu benar-benar sangat membantu banget buat saya secara pribadi. Nah, yang kedua adalah asisten virtual. Jadi kalau dalam kehidupan nyata, kita itu punya asisten sebenarnya. Asistennya siapa? Rokib dan Atid yang nyatet amal kebaikan kita, amal keburukan kita. Nah, di asisten virtual berbasis AI ini, kita sebenarnya dibantu sama chatbot. Ya, chatbot ini kalau saya berlangganan seminggu itu 79.000. Ya, jadi kalau sebulan dikali 4 aja. Dan itu saya terbantu banget 24 jam sehari, 7 hari, seminggu ya. Ketika ada yang minta saya menjadi narasumber, berkat adanya AI, saya nggak pernah nolak gitu. Termasuk Mbak Mila ini. Om Jai bikin lah. Ini mah gue banget.
Akhirnya saya setuju aja, main setuju aja. Terus kalau orang yang tidak terbiasa dengan AI, mungkin dia akan kelagapan gimana bikin slide-nya, bagaimana bikin materinya. Alhamdulillah dengan bantuan kecerdasan buatan, semua slide, semua materi itu bisa terjadi dengan cepat, terbuat dengan cepat. Kita tinggal minta bantuan AI. Nah, contoh, Bang, Abang 3 kali 2 berapa, Bang? 6, Nah, 6 kali 2 berapa, Bang? 12. 8 pangkat 4. Nah, itulah mengapa kita perlu bantuan AI. Oke. Karena AI dengan cepat bisa menghitung kalkulator, ya, menghitung dengan cepat seperti kalkulator, bilangan-bilangan yang mungkin oleh akal kita tuh nggak bisa. Makanya kan orang sering bilang bahwa manusia lebih bagus dari mesin. Betul. Tetapi ketika urusan hitung-hitung yang lebih kompleks, kita tuh pasti kalah. Nah, makanya mereka dapat menjawab pertanyaan tentang materi pelajaran, membantu siswa mengerjakan tugas, dan memberikan umpan balik instan. Termasuk juga saya, Bang, materi informatika tuh. Ketika kurikulum Merdeka diberikan, kita kan suruh bikin modul ajar sendiri tuh, Bang. Nah, dengan adanya AI, kita bisa bikin modul ajar. Nah, alhamdulillah ketika Om Jai wisuda doktor teknologi pendidikan, terus pimpinan Om Jai waktu itu almarhum Profesor Sofian yang ada di kanan ini sekarang udah meninggal, Profesor Sofian. Beliau selalu memotivasi, ya, menginspirasi belajar dengan teknologi yang terbaru. Dan alhamdulillah dengan teknologi AI ini, doakan aja Om Jai bisa jadi guru besar. Karena lagi meneliti tentang ini, guru yang berbadan besar. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan mendapat dukungan yang mereka butuhkan kapan saja. Nah, anak-anak itu jauh lebih pintar, Bang, dari kita. Mereka bikin slide, mereka menjawab pertanyaan guru, mereka kemudian bikin materi. Nah, buat guru-guru yang sudah belajar AI, dia akan bisa memberikan tugas sesuai dengan kemampuan AI, sehingga nanti jawabannya anak-anak bisa lebih keren. Nah, jadi teman-teman semua, yang ketiga adalah menganalisis, ya, menganalisis data untuk meningkatkan kualitas pengajaran atau pembelajaran di kelas. Nah, ini buat seorang guru itu penting karena dengan menggunakan AI, sekolah dapat menganalisis data akademik siswa untuk identifikasi pola dan tren. Misalnya, anak-anak kita itu sebenarnya jago di literasi atau numerasi atau keduanya. Kan sekarang yang jadi momok sekolah-sekolah kita itu kan rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu bisa kita identifikasi dengan adanya AI. Nah, inilah yang kemudian kita sebagai seorang guru dapat menggunakan data ini untuk evaluasi dan efektivitas metode pembelajaran yang sudah kita berikan, termasuk kurikulum yang diterapkan. Makanya di sekolah kami ada yang namanya kegiatan karya tulis ilmiah. Jadi siswa dari kelas 8 sudah diajarin bagaimana membuat karya tulis ilmiah. Sehingga setiap tahun kita bisa mengirimkan siswa-siswa yang dapat mengikuti lomba karya tulis ilmiah remaja. Jadi kalau di mahasiswa namanya skripsi lah. Udah model kayak gitu, kayak mahasiswa S1 aja gitu. Nah, inilah yang akhirnya kita sebagai guru dapat mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan dan disesuaikan. Lalu kita membuat strategi pembelajaran atau pengajaran sehingga memenuhi kebutuhan siswa. Karena kalau kita ngajar memahami kebutuhan siswa itu enak. Kebetulan kami sekolah swasta, sekolah yang ada di Jakarta Timur dan berdiri tahun 1968 di SMP Life School Jakarta. Sehingga begitu ada pengetahuan baru sebagai guru informatika, saya belajar dan mengikuti perkembangan. Nah, yang keempat, konten pembelajaran interaktif. AI dapat membantu dalam pengembangan konten pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Misalnya, kalau anak-anak membuat Canva, presentasi dengan Canva, itu jadinya cakep-cakep. Makanya saya kemarin begitu melihat anak-anak yang menang lomba Canva di tingkat nasional, saya lihat hasilnya, keren banget. Makanya mereka memang layak menjadi juara. Nah, platform pembelajaran berbasis AI ini dapat kita sediakan simulasinya, kemudian permainan edukatifnya, dan video interaktif yang kita buat, kemudian akhirnya membuat anak itu senang.
Dan kemarin kita juga mengajak siswa membuat film pendek. Saya jujur ya sebagai guru ketika melihat film buatan anak-anak, sebenarnya jauh lebih bagus daripada buatan gurunya. Dan itu semua berkat bantuan AI. Nah, konten yang interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami konsep yang sulit dengan lebih baik. Nah, saya mau cek nih. Sekarang peserta udah ada 57 orang. Saya pengen cek, siap di chat, siap nulis ya. Ini ada gambar terong, 1, 2, 3, 4, 5. Ada kata ibu, terong, bapak melihat bangun mencuci. Susunlah kata-kata di atas agar menjadi kalimat yang benar. Coba, dicat, ya, diketik. Terong melihat bapak bangun, ibu mencuci. Ibu bangun melihat bapak mencuci terong. Atau mana yang benar, tulis. Ibu bangun melihat bapak mencuci terong. Atau bapak bangun melihat ibu mencuci terong. Ini hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi buat mereka yang tidak mampu untuk menyusun kata dengan benar, itu mengalami kesulitan. Bapak bangun melihat ibu mencuci terong. Betul, Mbak Riri. Ibu bangun melihat bapak mencuci terong. Nah, betul juga, boleh. Bapak bangun melihat ibu mencuci terong. Bapak bangun melihat ibu mencuci terong, Mbak Trias. Oke. Nah, jadi teman-teman, ternyata dari sebuah gambar kita bisa membuat permainan-permainan sederhana. Dan itu semua sebenarnya dengan bantuan AI akan lebih menarik lagi. Nah, yang kelima adalah bagaimana kita sebagai seorang guru ya mampu mengelola administrasi sekolah. Karena zamannya sekarang udah zaman kecerdasan buatan. Jadi dalam pembelajaran belajar mengajar PBN, AI juga dapat digunakan untuk mengelola administrasi sekolah dengan lebih efisien. Ini tata usaha ini terbantu banget. Apalagi guru-guru yang merangkap menjadi petugas tata usaha, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah dasar. Lalu sistem berbasis AI dapat membantu dalam pengelolaan jadwal, terutama jadwal pendaftaran siswa dan analisis kehadiran. Alhamdulillah nih, Lab School karena sekolah swasta tanggal 4 kemarin sudah membuka pendaftaran siswa baru. Jadi kalau soal kuasa itu selalu buka pendaftarannya sebelum akhir pelajaran. Supaya apa? Supaya kita dapat murid yang bagus. Yang ketiga, dengan mengotomasiskan proses-proses ini, guru dan staf sekolah dapat lebih fokus pada pengajaran siswa. Makanya karena kita sekolah umum, ini ada foto-foto guru agama, ada guru agama Islam, guru agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Jadi kita semua guru agama ada, karena memang sekolah kita sekolah nasional. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan lagi bahwa dukungan terhadap siswa, khususnya yang berkebutuhan khusus itu dengan AI kecerdasan buatan dapat memberi dukungan tambahan, terutama bagi mereka yang misalnya tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan kebutuhan khusus lainnya. Lalu yang kedua adalah perangkat lunak berbasis AI dapat membantu siswa dengan disleksia dalam membaca atau memberikan alat bantu komunikasi bagi siswa yang mengalami kesulitan berbicara. Nah, makanya alhamdulillah nih di sekolah kami nggak ada tuh siswa yang nggak bisa baca tuh, nggak. Pasti bisa, karena dia sudah dibantu dengan kecerdasan buatan. Dengan demikian, AI dapat memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama sehingga mereka mampu untuk belajar dalam pembelajaran yang berkualitas. Gitu. Ya. Sekarang kita lihat pemanfaatan AI dalam proses belajar mengajar di sekolah. AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman pendidikan. Ya, anak-anak itu senang banget
ketika ada teknologi baru. Dan mereka kemudian mempelajarinya sendiri dan kemudian mereka menguji cobanya dalam kegiatan sehari-hari. Personalisasi pembelajaran, dukungan asisten virtual, dan analisis data itu akan membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif. Jadi guru terbantu, siswa terbantu, karena kita nggak bisa lagi menolak kecerdasan buatan ini. Sudah zamannya. Oleh karena itu penting untuk menerapkan teknologi ini dengan bijak, memastikan bahwa semua siswa mendapatkan manfaat yang sama dan bahwa penggunaan AI tidak menggantikan interaksi manusia yang penting dalam proses belajar. Oleh karena itu, teknologi itu bila dikuasai oleh orang baik, dia akan menjadi baik. Tapi ketika dia berada di orang jahat, maka dia akan berubah menjadi kejahatan. Makanya ada yang namanya kejahatan virtual, kejahatan di dunia maya. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam pendidikan kita di masa depan. Sekolah-sekolah maju sekarang sudah mulai menggunakan kecerdasan buatan supaya peserta didiknya juga menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, ada beberapa langkah konkret untuk bisa kita menerapkan AI dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini ada foto di mana saya dan teman-teman yang sudah 32 tahun mengajar mendapat penghargaan dari Rektor UNJ. Dan rata-rata kami, kayak saya, Pak Uswadin itu udah doktor ya, alhamdulillah. Berkat disekolahkan oleh Lab School. Nah, ada 8 beberapa langkah konkret untuk menerapkan AI dalam proses belajar mengajar di sekolah. 1, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pilih teknologi AI yang tepat karena banyak ya AI itu, tinggal kita pilih yang tepat buat kita. Yang ketiga, pelatihan untuk guru dan staf. Jadi sekarang kita sudah harus mulai melatih guru. Lalu integrasi AI ke dalam kurikulum, pengumpulan dan analisis data. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. 7, fokus pada inklusi. Nah, saya akan jelaskan. Yang ke-8, membangun komunitas pembelajaran. Nah, untuk itu, maka kita memang perlu yang namanya pertama, identifikasi kebutuhan. Kita harus menganalisis kebutuhan apa saja nih untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Apakah ada masalah dalam pembelajaran, pengelolaan kelas, atau administrasi. Nah, besok saya akan jadi narasumber tentang pengelolaan kelas nih di SMP Negeri 1 Tarumajaya Bekasi. Nah, tentu semuanya harus punya tujuan, punya goal. Tujuan itu apa? Untuk menetapkan tujuan spesifik, tujuan khusus untuk penggunaan AI ini. Seperti meningkatkan keterlibatan siswa atau mempersonalisasi pembelajaran sehingga pembelajarannya lebih berkualitas. Nah, jangan sampai terjadi misalnya contoh nih ada KPU sempat kesalahan angka di Sirekap karena anggota KPPS. Nah, karena ini saya juga tadi sempat nanya juga. Sirekap itu sebenarnya aplikasi yang bagus banget. Cuman ketika dilaksanakan secara berbarengan, terus kuota internetnya juga sinyalnya terbatas, akhirnya banyak yang error. Jadi sebagus apapun teknologi, kalau kita tidak menggunakannya sesuai kebutuhan, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Nah, teman-teman yang Om Jaya sayangi dan banggakan. Yang kedua, pilih teknologi AI yang tepat. Kalau kita memilih teknologi, udah ada sertifikat nih, mantap. Teman-teman dapat sertifikat. Kita akan dapat memilih platform pembelajaran adaptif dan 2 asisten virtual. Pilih platform yang menawarkan pembelajaran di personalisasi seperti Dreambox, Smart Sparrow, atau Knowton. Ya. Ini banyak kan. Kalau praktek sebenarnya kita bisa lakukan, tapi karena jamnya sedikit dan saya hanya kasih presentasi hanya 30 menit ya, kita singkat-singkat aja. Nanti kita japri kalau memastikan platform sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Nah, kebetulan yang diterapkan sekarang kurikulum Merdeka. Lalu asisten virtualnya seperti apa? Kita mengimplementasikan chatbot,
atau asisten virtual seperti Google Assistant atau Microsoft Teams untuk memberikan dukungan kepada siswa. Jadi kita pilih yang mana cocok ya. Karena ini sebenarnya diharapkan untuk semua guru. Tidak hanya sebagian guru seperti program guru penggerak ya, anggaran tahun 2001 itu 2.500 sekolah penggerak, 18.800 guru penggerak. Padahal anggarannya 2,86 triliun. Sementara gurunya yang ada 3 juta lebih. Jadi programnya belum bisa dirasakan. Akhirnya hanya guru-guru terpilih aja yang bisa merasakan program guru penggerak. Nah, teman-teman, sekarang 3, pelatihan guru dan staf. Nah, ini penting nih, kapan-kapan kita bikin ya di hotel atau di sekolah gitu. Offline tapi nggak bisa daring kayak gini. Kalau daring bisa sih, cuman ya pengalaman-pengalaman lebih asik langsung. Nah, workshop pelatihan itu adakan workshop untuk guru dan staf dengan cara menggunakan teknologi AI dalam pengajaran. Ini termasuk pelatihan tentang cara menganalisis data dan memanfaatkan platform pembelajaran. Nah, saya punya teman tuh namanya Pak Wibowo. Dia keren banget. Bikin gambar Om Jai lagi ngajar, dia ada gambar Om Jai. Bikin Om Jai ada di depan tukang jahit, jadi gitu. Oleh karena itu, kita harus menyediakan dukungan teknis dan pembelajaran berkelanjutan untuk memastikan guru dapat menggunakan teknologi dengan efektif. Nah, kalau udah keren nih guru-guru, kita kasih apresiasi ya sehingga mereka semakin berprestasi. Teman-teman, yang keempat adalah mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum. Ya katanya dengar-dengar kurikulum mau berubah lagi, ya kita ikut aja. Apapun kurikulumnya, guru profesional kuncinya. Jadi dengan AI itu kita bisa modifikasi kurikulum, mengintegrasikan penggunaan AI dalam kurikulum dengan menciptakan proyek atau tugas yang memanfaatkan teknologi tersebut. Misalnya menggunakan simulasi berbasis AI dalam pelajaran sains atau dalam proyek P5 ya, Propela, proyek profil pelajar Pancasila, disingkat Propela. Yang kedua, kolaborasi dengan penyedia teknologi. Itu ada kerjasama dengan penyedia teknologi untuk mengembangkan konten yang depan. Nah, kalau ini dilaksanakan, jangan kaget, kata Pak Dr. Tengku Jamil itu akan ada guru-guru hebat masa kini. Seneng. Kita alhamdulillah di PGRI rutin tuh bikin kegiatan-kegiatan online. Karena biayanya murah, didapatkan dengan sangat mudah karena direkam di YouTube. Jadi teman-teman yang nggak bisa belajar secara langsung bisa lihat rekamannya di YouTube. Nah, teman-teman yang kelima adalah pengumpulan dan analisis data. Di pengumpulan analisis data ini kita bisa menggunakan data siswa dan umpan balik. Ya. Pertama, gunakan data yang dikumpulkan dari platform pembelajaran untuk menganalisis kemajuan siswa. Lalu identifikasi polanya, kekuatannya, dan kelemahan mereka. Jadi istilahnya kalau dulu kita belajar analisis SWOT ya strength, weakness, opportunity dan sebagainya. Ya, akhirnya ada umpan balik tuh dari anak-anak. Berikan umpan balik yang berbasis dasar kepada siswa dan gunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan metode pengajaran. Nah sekarang enak, ada Google Form, ada Microsoft Form, ya, ada macam-macam tempat untuk mendapatkan angket, masukan dari anak-anak, ya anak-anak tinggal klik-klik. Nah inilah yang akhirnya membuat kita akhirnya mengevaluasi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya misalnya secara berkala evaluasi efektivitas menggunakan AI dalam pembelajaran. Jadi kita coba tuh masukan dari anak-anak, terus apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai, apa yang kira-kira bisa diperbaiki, misalnya itu gurunya sering nggak datang ke kelas ngajar, yang datang apa piket lagi, alasannya apa, sedang ikut pelatihan kurikulum merdeka, atau ikut program guru penggerak, akhirnya guru yang gantiin yang bergerak, ya, guru penggeraknya ikut pelatihan. Nah, jadi disinilah adaptasi strategi itu dilakukan. Sesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari siswa. Makanya kalau di sekolah kami itu ada Google Form ya, yang mengetahui guru-guru semuanya apakah sudah menyampaikan materi dengan baik atau tidak. Nah, pada akhirnya kita fokus pada inklusi. Apa itu? Dukungan untuk siswa yang berkebutuhan khusus.
Di sekolah kita itu memang nggak semuanya ada siswa normal, tapi ada juga beberapa yang memang kita memastikan teknologi yang digunakan dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Di kita juga bukan hanya berkebutuhan khusus, tapi juga ada atlet-atlet nasional yang sekolah di tempat kita, kerjasama dengan Kemenpora, ya. Jadi atlet-atlet Olimpiade itu sekolahnya di tempat kami, dan nginepnya dia di kampus UNJ di Hotel Narayan. Nah, pertimbangan alat bantu yang mendukung pembelajaran mereka itu memang harus kita sesuaikan. Akhirnya mereka punya prestasi seperti menari, menyanyi, dan sebagainya. Nah, kesetaraan akses ini akan menjamin bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, termasuk perangkat dan koneksi internetnya. Alhamdulillah, koneksi internet kita udah bagus, kecepatan juga udah bagus, tinggal bagaimana kita mengisinya. Nah, yang kedelapan, pada akhirnya kita harus membangun komunitas pembelajaran. Kalau di sekarang namanya Kombel, komunitas belajar. Terjadi kolaborasi, terjadi partisipasi orang tua. Hal ini mendorong kolaborasi antara siswa sehingga mampu menggunakan alat berbasis AI. Misalnya, proyek kelompok yang memanfaatkan AI untuk menyelesaikan tugas atau penelitian. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mampu melibatkan orang tua dalam proses ini dengan memberikan informasi tentang penggunaan AI dan manfaatnya bagi anak-anak. Karena biar bagaimanapun belum ada ya sekolah orang tua ya, yang ada sekolah untuk anak-anak. Oleh karena itu, ketika anaknya sekolah, biasanya orang tua membentuk persatuan orang tua, murid, dan guru, disingkat PMG. Kalau di sekolah negeri namanya komunitas sekolah. Nah, di saya, di kegiatan PGRI kita pernah belajar coding untuk guru dan orang tua. Nah, sumbernya Ibu Maria. Di sana kita belajar bagaimana orang tua juga belajar coding. Dan rekamannya ada di YouTube. Sekarang kita melakukan refleksi. Teman-teman, wah ini masih ada yang masuk lagi, udah 54. Mudah-mudahan semakin banyak yang ikut ini, karena dengan langkah-langkah tadi, 8 langkah tadi, sekolah dapat memanfaatkan IE secara efektif dalam proses belajar mengajar. Kemudian, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan inovatif. Keputusan tentang apakah guru harus membeli aplikasi atau berlangganan layanan AI tergantung pada beberapa faktor, ya, seperti anggaran sekolahnya, jenis aplikasi yang dipilih, dan kebutuhan spesifik dalam proses belajar mengajar. Kalau saya sendiri sih beranggaran sendiri karena uang gaji saya cukup buat langganan AI. Karena itu yang perlu dipertimbangkan jenis aplikasinya, anggaran sekolahnya, kebutuhan khususnya atau spesifik, kemudian uji cobanya dan demo-demonya yang dilakukan oleh vendor. Yang kelima, dukungan dan pelatihan. Karena kami sendiri sudah bekerjasama dengan siswa-siswa di Jepang ya. Dulu sebelum COVID kita ada pertukaran pelajar, siswa Indonesia ke Jepang, siswa Jepang ke Indonesia. Nah sekarang setelah pandemi COVID, program ini belum kita lanjutkan. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya enaknya kalau kita berbayar? Enaknya itu lebih lengkap. Pengalaman saya pakai AI yang berbayar itu lebih mantap gitu semua jawaban. Makanya ketika saya jadi narasumber di mana-mana, kemana-mana gitu ya, itu dengan bantuan AI saya alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan semua peserta. Ya, kalau misalnya ada yang tidak terjawab, saya cari dulu, minta bantuan AI, alhamdulillah kita jawab. Nah, kalau dulu kan tanya Mbah Google aja gitu. Kalau sekarang tanya AI aja. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya, Bang, itu bisa kita lakukan dengan sangat mudah. Nah, buat teman-teman yang pengen nyoba, pakai yang gratisan dulu aja. Jangan yang berbayar. Nanti kalau udah ketagihan, baru pakai yang berbayar. Ya, nah, pendanaan sekolah, program hibah, itu kan banyak ya. Itu yang kita lakukan sebagai guru penggerak di Angkatan 7. Lalu kebutuhan spesifik ya, kayak kita mantenan ya waktu Om Jaya ngawinin anak, ternyata kita harus pakaian adat gitu sesuai dengan adat kita masing-masing. Kebetulan saya adatnya Sunda, Jawa Barat, maka kita harus pakai pakaian adat. Nah, begitu juga dengan kebutuhan AI. Jadi sesuai dengan apa yang kita sukai. Beberapa aplikasi berbayar memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai kemajuan siswa yang dapat
sangat berharga untuk perbaikan pengajaran. Makanya pada saat pameran Indocomtek itu Muhammadiyah tuh membuka program bagus banget tuh, Simdik apa, simulasi digital, keren banget. Nah itu dilakukan di apa, kita melakukan uji coba, demo-demo kemarin di PGRI kita juga demo-demo aplikasi AI yang terbaru, dan alhamdulillah teman-teman senang, dan kita memang perlu dukungan dan pelatihan, termasuk dukungan teknis, komunitas pengguna ya. Makanya teman-teman, Om Jai sarankan memelihara rumput ini. Karena rumput ini harganya mahal, 2 miliar. Bila tanahnya ada 2 hektar. Jadi teman-teman, refleksi apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Guru perlu mempertimbangkan anggaran, kebutuhan siswa, dan potensi. Lalu manfaatnya kita menggunakan aplikasi. Sehingga layanan yang kita gunakan itu makin baik. Ya ibarat rumah sakit ya yang swasta itu, makin mahal harganya makin bagus pelayanannya kepada pasien. Lalu diskusi dengan pihak manajemen sekolah mengenai pembelian atau langganan juga penting. Jadi jangan sampai mubazir, udah mahal belinya langganan lagi, terus ternyata nggak dipakai. Yang ketiga, dalam banyak kasus kolaborasi antar guru dan administrasi sekolah dapat menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, tenaga kependidikannya juga diajak. Nah, selain tadi yang berbayar, ada beberapa yang gratisan. Jadi teman-teman bisa pakai Google Workspace for Education, Kahoot, Quizlet, atau Quizizz juga, Edmodo, Canva for Education, Socrative, Grammarly, ChatGPT, dan alat pembantu lainnya, Khan Academy, Edpuzzle, dan lain sebagainya, banyak gitu. Makanya di kita itu ada kelas bicara, kelas interaktif. Kita mengundang pakar-pakar yang bisa membagikan ilmunya pada kita. Dan semuanya itu free, gratis. Nah, itulah teman-teman, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam proses belajar mengajar di sekolah. Om Jai bikin artikelnya di Kompasiana, teman-teman bisa lihat, kompasiana.com. Atau ketik aja kisah Om Jai, nanti dapat di situ tulisannya. Om Jai sudah banyak yang baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau mau bentuk quote-nya juga Om Jai sudah kasih ke Mbak Mila. Bentuk PowerPoint-nya juga Om Jai kasih ke Mbak Mila. Silakan disebarluaskan, dibagikan. Kalau ada yang nggak puas, bisa nanti nanya ke nomor cantik Om Jai. Ya. Begitu, terima kasih. Kita tanya jawab aja, ngobrol. Kayaknya lebih asik ya Mbak Mila, Bang Elga ya. Lebih mantap kalau kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Oke, makasih banyak Om Jai. Wah, Mila, menarik sekali nih. Penjelasannya disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Gitu. Tapi sebelum dilempar ke forum, ada satu hal yang ingin saya tanyakan Om Jai. Ya. Sama soal AI ini kan sudah lama ya di kalangan siswa di sekolah. Dan mungkin itu memang bisa meningkatkan kemampuan siswa di dalam menulis misalnya. Karena kalau dia ada kesulitan, dia akan bisa bertanya ke AI. Sehingga orang bisa menulis dengan bagus. Tapi apakah kemampuan oral siswa di dalam menguraikan gagasan itu, ketika dia misalnya jadi disuruh bicara gitu, memang terlihat lebih baik gitu. Apakah dia bisa menguasai sesuatu yang dia tulis dengan bagus, kemudian itu disampaikan secara oral, karena bagaimanapun tulisan bagus itu kan dibantu oleh AI. Itu aja, kira-kira Om kayak gimana? Sejauh pengamatan di selama ini. Ya. Memang harus kita akui ya, mereka yang menulis bagus belum tentu public speaking-nya bagus. Makanya kami di PGRI juga membuka kelas menulis dan kelas bicara. Karena dua kemampuan ini juga sangat penting dalam dunia global saat ini. Jadi bisa ngomong, bisa nulis. Kayak Om Jai lah. Nulis oke, bicara juga oke. Tapi kan jarang orang kayak gini. Guru kayak gini unik. Dia nulisnya pinter, bisa dapat duit dari nulis. Dia juga bisa duit dari ngomong. Itu perlu pelatihan. Semuanya dilatih. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Makanya anak-anak kami di lab school itu, dia selain bisa ngomong, dia bisa nulis juga dong. Nah, untuk kemampuan nulis ini memang kemampuan tingkat tinggi, Pak. Nulis itu perlu latihan.
Ya kalau ngomong bisa, orang ngomong bisa. Tapi ngomong yang bisa bagus, ngomong yang bisa dipahami oleh orang lain tuh jam terbang juga. Kayak saya punya dulu kepala sekolah namanya Prof. Arif Rahman. Kalau ngomong tuh enak banget, orasi ulung ya, orator ulung ya. Kalau ngomong 2 jam, 3 jam enak gitu. Tapi kan itu kan jam terbang, Fatih. Ya. Orang juga penulis juga begitu. Sama, dia juga jam terbang. Jadi semuanya bisa dilatih. Jadi bukan karena bakat, ya, menulis, berbicara. Tetapi harus diakui, kemampuan tingkat tinggi itu adalah menulis. Makanya mahasiswa itu, S1 itu diminta menulis skripsi, S2 diminta menulis tesis, dan S3 menulis disertasi. Disertasi yang bagus adalah disertasi yang selesai. Karena banyak teman-teman Omja itu nggak selesai doktornya itu, karena dia nggak selesai disertasinya. Nah, oleh karena itu, belajar menulis perlu diperkenalkan, perlu diajarkan ke sekolah-sekolah kita. Dengan adanya IA ini jelas-jelas membantu banget. Kenapa saya katakan bantu? Murid yang pintar menulis itu bagus. Murid yang pintar menulis dibantu AI jauh lebih bagus. Kenapa jauh lebih bagus? Karena terbantu sama alat kan. Kayak tadi Bang Elja. Bang Elja mungkin 3x2, 3x3 hafal di luar kepala. Begitu kali-kali udah 8/4, 8/6 puyeng. Makanya itu memerlukan bantuan mesin. Namanya AI. AI ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita pergunakan dengan baik. Karena dia itu sudah menjadi budaya baru dalam kehidupan nyata kita. Dulu waktu saya ke Cina, saya melihat pabrik, nggak ada orang, Bang. Yang kerja mesin semua, AI. Ke Jepang juga gitu, waktu anak-anak bawa anak-anak ke Jepang, mobil itu nggak ada orang. Semuanya mesin. Nah, kita, anak-anak kita, mungkin nanti ketika dia besar, ada sebuah pekerjaan yang tidak ada di zaman kita. Semuanya menggunakan AI, menggunakan mesin. Kemarin aja ketika saya pamerin Indocomtek, udah banyak tuh perusahaan yang menggunakan AI. Menawarkan jasa bagaimana membuat rancangan, membuat sistem pendidikan dan sebagainya. Ya, jadi itu memang menulis ini selalu perlu diajarkan, tetapi berbicara juga jangan ditinggalkan. Istilah orang Betawi, lu jangan pintar ngomong aja, Jai, tapi juga pintar nulis juga dong. Gitu, Bang. Semoga terjawab, Bang. Oke. Mila mungkin mau bertanya juga, Iya, tapi satu lagi Mila ya, kalau boleh tanya. ya Mas. Ya, Ya, mau tanya satu lagi. Tadi Om Jai bilang rajin menulis ya, kan memang dari dulu rajin menulis. Kadang-kadang kalau saya mau menulis, tadi Om Jai bilang, saya tinggal perintahkan pada AI, keluarlah tulisan gitu ya. Nah ini pertanyaan yang umum di orang ya. Kalau seperti itu sebenarnya originalitas pikiran kita seberapa banyak tuh Om Jai di dalam tulisan yang kita buat, yang sepenuhnya memang dibantu oleh AI gitu. Dan apakah memang sebaiknya kita menulis itu kalau memang banyak dibantu oleh AI itu kita tulis tulisan ini ditulis sebagian besar dibantu oleh AI. Kira-kira gimana tuh Om Jai secara etikanya aja? Ya. Kalau dulu sebelum ada peraturan terbaru ya, memang semuanya harus serba originalitas. Ya. Tetapi sekarang kita nggak bisa mengkiri bahwa teknologi ini sudah membantu manusia. Karena robot itu bekerja kan atas perintah kita. Artinya dia lebih sempurna berpikir ketika kita mampu memberikan keyword-keyword, ya kata kunci, sehingga robot itu jadi pinter, jadi tahu dia nulisnya mendalam, maka jawabannya juga lebih mendalam. Kalau pertanyaannya simpel-simpel, jawabannya juga simpel-simpel gitu. Nah, AI ini akan makin pinter kalau dia makin diberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya dia akan memorinya itu, maaf, saya belum bisa jawab, data belum ada. Tapi nanti ketika kita terus memberikan data-data, dia nyimpen tuh. Sama kayak hard disk lah. Dia nyimpen. Akhirnya kayak Google tuh dicari misalnya Om Jai, ketemu tuh kisah Om Jai. Orang nyari saya gampang ketika aja kisah Om Jai. Nah, keyword-keyword kayak gini sangat diperlukan oleh AI. Siapa yang bikin? Manusia.
Jadi pada akhirnya originalitas itu tergantung siapa bosnya, siapa yang make. Makin pinter dia yang make, makin cakep AI-nya. Tapi mohon maaf kalau yang make orang bodoh juga AI-nya juga bodoh-bodoh amat. Artinya standar lah, ya. Jadi gitu, Bang. Oke. Ya. Silakan Mila. Oke, Mas Elsa. Silakan. Ya, Ya. menarik ya Om Jai tadi penjelasannya dari pertanyaan Mas Elsa. Tapi saya juga Om Jai ada juga pertanyaan nih yang juga sebetulnya pengen kita tahu karena bagian dari pertanyaan dalam webinar kita gitu ya. Ini juga ditanyakan di chat saya lihat. Terkait dengan bagaimana sih Om Jai, mungkin pengalaman ya dengan guru-guru yang lain juga, bagaimana membangun budaya kritis itu, gitu ya, dan juga mungkin kedalaman terhadap pemahaman siswa pada setiap pembelajaran. Nah ini kan tadi Om Jai mungkin belum sebutkan ya. Ini penting nih, anak-anak udah kreatif, inovatif, cerdas-cerdas ya, bagus-bagus hasil karya AI-nya. Tapi bagaimana membangun dan memberikan kesadaran kepada siswa bahwa penting juga nih di sini harus kritis, bagaimana membangun konteks gitu ya dalam karya-karya mereka supaya nggak kering hasilnya dan juga sesuai dengan situasi pada saat itu di Indonesia misalnya atau di sekolah itu. Nah, dalam pengalaman Om J itu seperti apa membangun budaya kritis itu dan pemahaman siswa yang dalam terhadap karya mereka meskipun menggunakan AI. Silakan Om J. Ya, jadi memang anak berpikir kritis itu atau berpikir tingkat tinggi, istilahnya metacognition itu, dia akan terjadi ketika anak sudah memang dilatih untuk berpikir tingkat tinggi. Kenapa anak itu bisa kritis? Pertama, karena dia selalu mencari tahu, mencari sesuatu yang baru. Mungkin dulu kita udah cukup dengan Google. Tanya Google saja, gitu kan. Coba kalau misalnya anak-anak dicoba sebuah pertanyaan yang sulit. Anak-anak, coba perhatikan Pangeran Diponegoro. Kenapa dia selalu memakai sorban berwarna putih? Tahukah kalian apa warna rambut Pangeran Diponegoro? Cobalah cari dengan AI atau Google Gemini yang kamu gunakan. Oh, langsung cari. Dia coba-coba nyari apa ya warna rambut Pangeran Diponegoro. Kita nggak perlu ngasih tahu apa tahun perang Pangeran Diponegoro, itu udah zaman lalu. Perang Diponegoro terjadi tahun berapa? 1825, 1830, anak udah hafal. Tapi guru harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan kritis yang itu membuat anak berpikir. Apa ya? Kalau dilihat warna rambut bapaknya lurus, warna rambut ibunya keriting, lambat lurus, ditambah rambut keriting menurut ilmu biologi, maka hasilnya menjadi keriting dominan ibunya. Nah, jadi bisa dipastikan rambut Pangeran Diponegoro adalah keriting berdasarkan ilmu biologi ya. Jadi itu bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, anak-anak itu biasanya lemah di soal cerita yang berhubungan dengan matematika atau numerasi. Kalau misalnya 2 tambah 2, 3 tambah 3 itu gampang. Tapi begitu dia dibawa ke soal cerita, dia mulai bingung. Dia mulai bingung. Nah, itulah mengapa banyak nilai literasi anak-anak itu rendah di tingkat SMP atau di SD. Dan rapat pendidikan sekolahnya juga rendah. Untuk bisa melakukan itu perlu latihan. Ya, perlu latihan sedikit demi sedikit. Ya, kita bisa begini juga kan berkat latihan, berkat diajari sama guru. Saya masih ingat tuh Pak Abdul Majid sama Ibu Soeno, guru SD saya. Saya dulu kalau nulis huruf 4 itu selalu tidur gitu. Bangkunya bukannya duduk gitu, tidur gitu. Nulis angka 4 susahnya minta ampun, tapi berkat kesabaran, berkat didikan beliau-beliau itu saya bisa belajar matematika, jadi pintar matematika. Nah, ini semua berkat jasa guru. Nah, supaya anak mampu berpikir kritis,
dikasihlah pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu berpikir. Sebenarnya dengan adanya teknologi ini, kan teknologi selalu bermata dua. Di tangan orang jahat dia jadi baik, di tangan orang baik akan jadi baik, di tangan orang jahat jadi jahat, ya kayak bisa bermata dua. Makanya kan ada yang negatif, ada yang positif tuh anak jadi malas. Saya rasa bukan karena teknologinya, memang anaknya aja yang malas. Nah, membangun karakter ini yang penting. Makanya ketika saya lihat Pak Menteri presentasi di depan anggota DPR bahwa dia ingin membangun karakter anak, itu betul. Makanya dicarilah guru BK, bimbingan konseling lebih banyak supaya apa? Supaya anak-anak kita punya karakter, pendidikan karakter. Tujuan sekolah itu kan bukan hanya memindahkan anak, tapi membuat anak menjadi anak-anak yang berakhlakul hari ini. Kembali kepada berpikir kritis, Rasulullah Muhammad SAW sudah mencontohkan bagaimana dia mampu berdagang di usia muda, dan ketika usia 40 dia sudah berhasil dalam ilmu perniagaan. Itu semua karena dia menerapkan apa yang disebut dengan literasi dan numerasi. Walaupun ketika usia 40 tahun, Rasulullah ditanya sama malaikat ketika mendapatkan ayat pertama, man robbuka, apa? Iqra, baca. Dia bingung, Iqra, ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca. Jadi kalau anak-anak sekarang kabarnya ada yang tidak bisa baca, berarti ada sesuatu yang salah dalam sistem pendidikan di sekolah tersebut. Nah, termasuk juga dalam memberikan literasi dan numerasi, di dalamnya nanti akan ada berpikir kritis. Dan memang sih kalau zaman sekarang banyak pertanyaan yang bisa dijawab sama IE, tapi kan namanya IE nggak semuanya benar. Saya pernah coba, tolong ceritakan kisah Om Jai. Oh, begitu dijawab sama IE apa? Om Jai adalah seorang pangeran tampan dari kerajaan Singaraja yang kemudian dia menjadi raja di raja. Wah, kan banyak apa ibaratnya fiktifnya. Jadi kalau istilah menulis itu banyak non fiksinya, fiksinya. Jadi banyak bual-bualnya gitu. Non fiksi atau fiksi kan dibagi dua tulisan tuh. Tulisan fiksi, kadang-kadang tulisan fiksi itu apa yang menghayal, imajinasi itu jauh lebih berkembang. Nah, ini kebetulan pembuat sistemnya, pembuat rancangannya memang sedang ke arah situ. Tapi insya Allah IE itu akan lebih bagus, lebih baik kalau kita pandai melakukan. Dan akan menjadi baik, nggak akan jadi buruk kok. Kecuali kayak misalnya nih judi online, nih sekarang keren kan. Pemerintah mengajukan judi online, dilarang orang-orang. Yang ketangkap siapa? Yang ketangkap justru orang-orang Komdigi ya, komunikasi digital. Ini yang akhirnya lagi-lagi kembali kepada kitanya. Teknologi ada untuk membantu pekerjaan manusia, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dulu mungkin zaman kita kecil itu nggak ada handphone, nggak ada HP, nggak ada telepon. Sekarang kan begitu bangun tidur udah ada handphone, gitu ya. Mudah-mudahan terjawab Mbak Mila, Bang Eza. Ini ada Bu Minatun, Mbak Yana, kayaknya udah nggak sabar pengen nanya. Oke. Iya, ya, Mas Elsa ada dua yang raise hand ya. Tapi sebelum ke situ, karena ini berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya, di chat itu sudah ada pertanyaan ya, Om Jai, dari Riri Aiko di Bandung. Ya. Nah, dia ini seorang guru juga, Riri ini, dan katanya dia resah karena siswanya itu apa namanya dikit-dikit kalau ada tugas langsung ke ChatGPT gitu ya. Jadinya anak-anaknya malas membaca buku, minatnya menjadi menurun. Nah, karena mereka langsung ke ChatGPT begitu ya, ada tugas langsung aja ke sana, nggak perlu baca-baca lagi. Nah, ini sebagai guru, Riri ini jadi bingung mengatasi hal ini. Nah, mungkin Om Jai juga punya pengalaman selama 32 tahun ya menjadi guru, dan khususnya pada saat ada era AI ini, seperti apa kira-kira solusi Om Jai nih untuk mengatasi masalah kayak gini? Anak-anak dikasih tugas langsung ChatGPT. Atau jangan-jangan langsung disuruh sama gurunya. Pokoknya langsung aja cari di AI gitu. Seperti apa Om J soal ini? Ya, baik. Ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita memang ingin
anak-anak kita itu bisa menguasai teknologi dengan baik dan benar, maka perlu ada contoh dari guru. Kalau gurunya aja nggak pernah pakai, nggak pernah menggunakan, ya susah juga. Jadi gurunya dulu yang harus memulai, mencoba, ya kemudian dampak positif, dampak negatifnya itu yang saya lakukan. Sehingga ketika anak nanya itu saya udah maksudnya begini. Nah, anak-anak kita itu kan apalagi anak-anak remaja ya, itu kan dia belum stabil, ya, masih labil. Jadi dia gampang banget melakukan sesuatu kayak pornografi, ya. Kemudian ada lagi judi online. Itu anak-anak di kampung-kampung loh justru penggemarnya. Kenapa itu terjadi? Karena pengawasan orang tua juga lemah. Orang tua tidak paham. Makanya kembali lagi nih ajaran surat Luqman. Pendidikan dalam keluarga. Lagi-lagi keluarga. Jadi keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Kalau misalnya kita sebagai guru, sebagai orang tua, tidak memperhatikan anak-anak kita dalam lingkungan keluarga, maka biasanya mulai mudah tuh dia tergoda oleh kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar dia. Ya, misalnya kalau dia berteman sama anak-anak yang mohon maaf kurang bagus akhlaknya, kurang bagus karakternya, anak-anak kita kan jadi ikut-ikutan. Tapi ketika anak-anak kita bergaul dengan teman-temannya yang baik, lingkungannya baik, insya Allah akan jadi baik. Jadi selalu akan ada orang baik yang berusaha memberi contoh, memberi teladan supaya menjadi baik. Seperti halnya Rasulullah, ketika Rasul itu dia mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan agama Islam, banyak orang-orang yang menentang. Begitu juga dengan Ia. Ketika Ia ini jadi, awalnya banyak orang yang nggak suka. Bahkan mungkin banyak yang menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Nah, karena memang semakin gampang, semakin mudah. Bahkan bikin soal-soal aja dulu bisa pakai AI. Nah, tapi ada tapi lagi nih. Guru yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan, dia akan semakin pintar. Kenapa saya katakan semakin pintar? Karena dia menjadi tahu hal-hal yang dulunya dia tidak tahu. Yang namanya itu kan kecerdasan buatan manusia. Kita punya otak yang namanya kecerdasan buatan Tuhan. Buatan Tuhan sama buatan manusia lebih bagus mana? Itu jauh bagus yang buatan Allah, buatan Tuhan. Nah, ketika ada guru yang melihat sosok sisi negatif, maka kita perlu yang melaksanakan penyuluhan-penyuluhan. Kalau saya guru BK itu dia mendatangkan orang tua yang psikolog, ya, datangkan orang tua yang psikolog, terus anak-anak dikasih tahu plus minusnya menggunakan kecerdasan buatan. Termasuk juga kemarin tuh ada literasi digital, bagaimana anak-anak menjaga keamanan data pribadi dan sebagainya. Ini perlu, tapi ujung-ujungnya adalah pendidikan keluarga. Ketika di rumahnya orang tua sudah memberikan solusi, memberikan keteladanan, memberikan perhatian lebih, pengawasan yang ketat, insya Allah nggak ada. Ya, jadi nggak ada tuh sisi negatifnya nggak ada, karena orang tua juga ikut mengawasi. Biar bagaimanapun waktu anak-anak di rumah jauh lebih banyak daripada anak-anak di sekolah. Jadi kita juga nggak bisa terlalu ini juga pada guru, karena guru kan nggak bisa lama-lama dia hanya di sekolah. Bahkan mungkin kalau komunikasi kayak gini juga sifatnya sementara, nggak bisa permanen. Gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga bisa terjawab. Oke, terima kasih Om Jai. Sekarang Mas Elsa kita ke yang raise hand ya, Mas Elsa ya. Ya, silakan mungkin Yana dulu. Ya. Tadi raise hand. Silakan, kalau bisa diperlihatkan wajahnya. Kayaknya Ya. orang Surabaya nih. Oh iya, silakan Yana. Terima kasih Ibu Mela dan Pak Elza, juga Om Jai. Mohon izin untuk off kamera. Iya.
Benar, Om Jai, saya dari Surabaya. Setelah mendengarkan diskusi yang disampaikan oleh Om Jai, saya semakin paham gitu ya, betapa memang lembaga pendidikan kita memang tidak bisa kita hindari dari kemajuan teknologi ya, terutama AI yang sekarang menurut saya eh, orang semakin akrab, semakin familiar. Sebenarnya eh, AI ini sudah lama ya kita kita gunakan, termasuk Google Map, kemudian bagaimana dia bisa menunjukkan arah tujuan kita, itu kan juga bagian dari AI. Tapi belakangan kemudian dunia pendidikan ini menurut saya semakin mengalami tantangan yang cukup berat ya, terutama bagi level perguruan tinggi mungkin ya. Jadi akhir-akhir ini tidak hanya siswa, tapi mahasiswa kemudian lebih enjoy gitu belajar eh, dengan AI gitu ya. Bagaimana tugas-tugas, artikel gitu. Sehingga dia susah untuk eh, apa ya mencari secara mandiri untuk membaca sumber aslinya karena dia kemudian lebih enjoy saja pakai jalan pintas lewat AI gitu ya, apalagi ChatGPT yang menurut saya ya ya memang cukup membantu dari sisi lain tapi dari aspek yang lain eh, di antara kegalauan yang saya hadapi misalnya eh, mahasiswa seringkali terjebak tidak mampu membedakan apakah itu sumber terpercaya atau abal-abal seperti yang dicontohkan oleh Om Jai tadi gitu ya. Nah, ini menurut saya tantangan kita bersama gitu ya. Tantangan kita bersama bagaimana supaya mampu tetap menanamkan siswa eh, apa ya didorong agar agar supaya mereka kembali ke apa sumber-sumber primer begitu daripada melalui jalan pintas gitu ya. Nah, ini sekarang sudah mulai tergerus gitu. Menurut saya kok kok seperti ini ya. Dan ini ancaman yang tidak main-main gitu. Karena akan semakin kalau kalau kita tidak antisipasi dari awal gitu ya. Nah, ini juga akan mengancam kemandirian berpikir seorang pelajar gitu ya, seorang mahasiswa. Dia akan lebih enjoy dengan AI-nya daripada membaca buku langsung gitu ya. Nah, ini seperti apa gitu ya. Maksud saya ini buat saya apa ya? Ya, saya sebagai seorang pengajar tentu eh, ya mengalami kegalauan secara akademik gitu ya. Karena kemudian plagiarisme itu semakin merajalela gitu. Sementara kita di dunia akademik kan sangat menghargai eh, bagaimana pandangan secara secara mandiri ya gitu ya. Ya walaupun memang kita tidak mungkin punya ide original itu tanpa melalui pengayaan-pengayaan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang terjadi eh, apa? Tradisi belajar dengan membaca, membaca buku, membaca karya-karya primer itu semakin menipis saya lihat di kalangan para pemuda, di kalangan para pelajar, di kalangan para mahasiswa. Nah, ini seperti apa kira-kira sikap kita, Om Jai, sebagai eh, pendidik gitu ya, atau sebagai guru ataupun sebagai dosen. Terima kasih, Om Jai. Ya, Bu Yana, saya ingin bertanya sedikit sebelum dijawab Om Jaya. Apakah Ibu ingin mengatakan bahwa
siswa-siswa kita sekarang kurang belajar dari sumber primer dan AI itu bukan sumber primer. Saya kira itu. Eh, saya melihat karena kebanyak AI itu sebenarnya macam-macam ya, Kak Elza Eldia. Eh, nah, yang seringkali yang dibaca oleh sebagian pelajar yang saya tahu, maaf karena keterbatasan pengetahuan saya mungkin, itu memang jalan pintas yang memang tidak menunjukkan ke buku aslinya. Saya masih sangat apresiasi misalnya ketika para pelajar itu masih membuka-buka artikel melalui jurnal, apakah itu jurnal apa Google Scholar gitu ya, ataupun yang lainnya itu menurut saya masih lebih baik daripada yang langsung lewat jalan pintas. Begitu kira-kira Pak Ya. Elza. Ya, terima kasih. Menarik. Silakan Om Jai. Ini pertanyaan Ya. menarik nih. Bagus Bu pertanyaannya. Sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Akam nih Jaya Makassar. Ini saya kebetulan kalau pagi jadi guru, malam jadi dosen. Jadi saya ada di dua kaki. Kalau saya lihat mahasiswa sekarang itu sebenarnya saya cemburu gitu. Kenapa saya katakan cemburu? Saya untuk bisa mendapat gelar doktor itu perlu waktu 8 tahun. 8 tahun. Jadi kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 cuma 2 tahun, S3 saya 8 tahun. Mengapa saya lama? Karena saya harus melihat jurnal-jurnal internasional, membaca dengan benar buku-buku yang ada, jadi benar-benar primer, bukan sekunder lagi, tapi benar-benar dari aslinya, dari penulisnya langsung. Beda banget dengan yang sekarang. Sekarang itu udah semuanya ada. Kata orang itu mie instan, serba instan. Gitu. Nah, tentu ini semua memang ada plus minus. Apalagi saya baca kemarin di WA Group edaran dari Dikti bahwa dari Dikti itu sudah memperbolehkan mahasiswa untuk dibantu menggunakan kecerdasan buatan. Dengan chatbot yang terbaru itu semua ada sumber-sumbernya. Lengkap kayak kita nyari buku, bedanya semua dilakukan dengan cara digital. Kalau dulu kita nyarinya dengan cara manual, pergi ke pustakaan atau melihat jurnal-jurnal internasional yang ada di Google Scholar. Ya. Sekarang semua itu dapat dengan mudah diperoleh melalui ChatGPT, kecerdasan buatan. Kita nggak bisa lagi nolak. Memang ini udah eranya era modern, era di mana teknologi beradaptasi dengan manusia. Oleh karena itu, mau tidak mau kita ikut mempelajari, suka tidak suka ikut mempelajari. Saya masih ingat waktu saya harus menjadi narasumber di Thailand dan di Malaysia, ada guru di sana mengatakan, beda ya zamannya dengan kita dulu, katanya. Ya memang beda zaman. Zaman kita mungkin karena zamannya kita zaman baby boomers ya, baby boomers, segala sesuatu memang harus dicari apa dengan cara-cara yang memang sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karya ilmiah yang baik gitu. Jadi kalau yang sekarang itu dengan adanya kemudahan teknologi, semua itu bisa didapat dengan mudah. Seperti misalnya hari ini, saya menjadi narsum, saya tanya dulu di Google, saya tanya juga di ChatGPT, ya. Saya bandingin gitu. Ternyata memang ChatGPT lebih cerdas. Makanya saya yakin banget ya menyampaikan materi ya. Padahal bedanya cuma semalam sama Bapak Ibu semua. Tapi memang ketika kita menjadi seorang dosen dan kita menghadapi mahasiswa, maka seorang dosen itu punya sebuah ilmu yang mungkin tidak dimiliki oleh mahasiswanya. Apa ilmunya? Kalau dosen, dia pernah muda, sehingga ketika dia menua menjadi lebih bijaksana. Tapi anak muda dia tidak pernah merasakan tua. Jadi anak muda nggak pernah merasakan orang tua kan. Dia nggak pernah
Gimana rasanya punya anak, misalnya nggak pernah. Dan kita pernah merasakan itu menjadi orang muda. Gitu. Dan sifatnya orang muda itu rasa ingin tahunya itu besar. Oleh karena itu, sebagai dosen, sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus memberitahu mereka dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang apa, baik. Berpikir ilmiahnya harus jalan, logika berpikirnya itu harus diberikan. Kalau kami di informatika yang namanya berpikir komputasional, runut ya, runut kajian ilmiahnya, runut kajian pustakanya. Ketika nanti ditanya buku apa yang kamu baca, ini pengarangnya, ini penulisnya, mereka bisa menjawab dengan baik. Kalau semua mereka jawab, ada semuanya kok Bu di ChatGPT, ya itu berarti dia benar-benar tidak berpikir. Ya, logika berpikirnya nggak ada. Nah, logika berpikir seperti ini harus diajarkan dalam metodologi penelitian. Ya, makanya kadang-kadang anak-anak yang mau skripsi itu, mereka lemah di mata kuliah metodologi penelitian. Ini yang membuat kita akhirnya sebagai dosen harus turun tangan, bukan turun angan ya, turun tangan menghadapi mahasiswa yang tidak bisa menguasai metodologi penelitian. Dan itu semua bisa dipelajari. Ya, untuk bisa dipelajari harus banyak baca, ikro. Ya, GPT juga sebenarnya sama, ikro buku juga, bedanya buku digital, buku yang belum disahkan. Ketika sebuah artikel sudah dikumpulkan, kemudian dijadikan buku dan dia beri ISBN, maka dia sah menjadi sebuah karya ilmiah. Ya, sekarang misalnya tulisan-tulisan saya di Kompasiana, tiap hari saya nulis, lalu jadilah buku kasta tertinggi seorang guru dan dapat ISBN. Nah, itu bisa jadi bahan rujukan. Karena buku-buku saya yang dulu kayak menulis tiap hari, itu banyak menjadi bahan rujukan teman-teman dalam menulis. Nah, hal-hal yang awalnya mungkin biasa-biasa saja, sesuatu yang mungkin dulu alamiah, berubah menjadi ilmiah. Nah, itulah bedanya, makanya anak kita lebih senang dia baca di internet, ketimbang dia harus membuka buku. Beda zaman, apalagi generasi apa namanya, alpha ya, yang sekarang ini beda banget. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Jadi kita ngikutin aja apa yang apa teknologi yang terjadi. Yang mungkin di masa kita waktu remaja teknologi itu belum ada dan baru terasa ketika kita sudah menua dan melupa, dan kita nggak bisa maksain budaya kita yang dulu ketika kita muda untuk dipaksakan juga generasi yang sekarang. Kecuali karakter itu harus bagus tuh. Makanya saya setuju banget tuh sama Pak Prabowo, Pak Presiden. Semua menterinya ke Magelang, dididik secara militer dulu biar tahu dia bagaimana rasanya kerjasama, kolaborasi, sehingga benar-benar menyatu dalam sebuah kesadaran untuk meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab Bu Yana. Saya harap Ibu tidak puas, nanti kita diskusi secara pribadi. Gitu ya Bu Yana. Ya, Iya, ya Mas Elsa, ya. eh, menarik pertanyaan Bu Yana tadi terkait mungkin Om Ji belum ini ya, kalau boleh sedikit lagi explore. Tadi Bu Yana menyampaikan bahwa resah karena mereka mencari cenderung bukan kepada sumber yang utama. Tadi masih salahnya ya, apakah AI itu bukan sumber utama? Nah, sekedar informasi bahwa salah satu tools AI namanya Perplexity itu dia bagus sekali karena dia menjelaskan rujukannya. Jadi ada catatan kaki di situ. Misalnya kita bilang teori tentang apa misalnya ya, itu akan keluar tuh bahwa ini berdasarkan jurnal apa. Begitu kita klik itu keluar jurnalnya apa. Jadi sebetulnya dia itu juga berdasarkan jurnal atau referensi utamanya karena dia ngasih tanda di situ. Kayak gitu ya Om J ya. Iya, Mungkin kalau untuk yang dulu mahasiswa caranya khususnya karena ini manual, agak berat nih. sekarang sudah digital, itu aja bedanya. Iya, betul. Iya, Dapat dan kecuali tidak ChatGPT mudah. nggak bisa memang. Kalau ChatGPT dia nggak punya catatan kaki, jadi kita nggak tahu sumbernya di Apalagi yang mana. gratisan, Tapi kalau gratisan nggak ada. Perplexity, iya, kalau Perplexity Jadi yang dia punya. profesional. Oke, Dan saya, eh ya, lanjut ya Mas Elsa ya ke ya Ibu lanjut, lanjut.
Isminatun. Lanjut. Silakan Ya, Ibu Bu Ismi. Isminatun 66. Apakah ini 66 ini tahun kelahiran saya nggak tahu atau angkatan 66. Silakan Ibu Isminatun. Ya, yang tadi respect. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Elsa. Juga terima kasih Om Jai. Izin bertanya ya Om Jai ya. Boleh, tapi Ini jangan sulit-sulit Bu Ismi. Teman saya nih, Bu Ismi nih. enggak. Saya murid Om Jai, banyak Oh belajar gitu. dari Om Jai, dan saya mengakui bahwa tadi Om Jai mengatakan bahwa beliau itu oke dalam menulis dan oke dalam berbicara. Salah satunya yang mengakui adalah saya. Selamat Om Jai. Dan kabar terbaru, kalau malam jadi dosen ya. Selamat Iya. juga Om Jai. Baik, ini pertanyaan saya begini Om. Saya sebenarnya awalnya juga kurang respect terhadap AI. Tetapi karena kita sebagai guru, katanya kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar. Tapi saya belajarnya masih sangat sedikit, perlu belajar lebih lanjut pada Om Jai. Kalau tadi dikatakan semoga tidak puas, semoga saya salah satu yang tidak puas nantinya Om, karena pengen belajar lagi. Nah, begini, saya tuh karena mengajar di SMP sama dengan Om Jai ya. Semula saya tidak ingin menyampaikan kepada anak-anak tentang AI. Terus akhir-akhir ini saya coba sampaikan hanya dipantik saja. Yang namanya siswa itu sedikit dipantik ternyata mereka bisa berselancar lebih jauh dari kita. Baru tadi siang itu saya mempersilahkan siswa bekerja kelompok untuk mempresentasikan artikel ilmiah populer, karena dalam bahasa Indonesia kan ada materi artikel ilmiah populer. Ternyata mereka bisa berkarya dengan bagus-bagus. Setelah ditanya bagaimana caranya, prosesnya bagaimana, sebagian besar mereka menggunakan AI. Lah saya selaku guru kalau tidak belajar AI akan ketinggalan dari murid ini. Nah ini saya sedih dan gembira Om. Gembiranya karena anak-anak bisa melesat lebih jauh. Yang saya sedihkan itu sebenarnya hanya sedikit. Saya susah membedakan ini bagaimana mengukur ini benar-benar orisinal dari pikiran siswa dan yang dari AI. Karena saya mencoba bertanya pada ChatGPT misalnya, saya buat soal, minta dijawab, jawabannya benar. Microsoft Copilot ya, juga begitu. Itu saya baru tahap awal. Nah ini saya juga punya kegalauan yang mirip-mirip dengan Bu Yana. Nanti anak-anak kami, kalau Bu Yana kan di perguruan tinggi, saya anak-anak di SMP nanti kalau kita berikan tugas yang boleh dibawa pulang, mereka bisa menggunakan gawai. Nanti jawabannya bisa sepenuhnya ambil dari situ. Lah saya kesulitan bagaimana membedakan ini dari karya, dari pikiran sendiri atau AI. Bagaimana cara menelusurnya. Begitu Om Jai. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi di lain kesempatan juga ya. Terima kasih Om Jai. Jadi sekarang saya ada panggilan baru Bu Ismi. Panggilannya bukan Om Jai lagi, tapi Kakek Jai. Karena saya udah punya. Iya, harusnya udah Kakek Jai ya. Saya udah panggil Kakek Jai loh waktu komen-komen gitu. Jadi teman-teman, setiap hari ada sesuatu hal yang baru. Kalau kita rajin baca. Dan biasanya saya menemukan hal-hal baru itu saya tulis. Kenapa saya tulis? Supaya ini menjadi dokumentasi buat saya bahwa saya adalah guru yang senang belajar. Senang yang berbagi ilmu, pengalaman pada teman-teman lain. Satu ketika ada seorang guru di sekolah negeri, dia curhat. Kok Om Jai bisa ya menulis setiap hari? Ya bisa lah. Kok saya nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Karena guru tersebut saya tanya kurang banyak membaca.
murid-murid kita, kenapa dia tidak bisa menulis? Karena dia kurang membaca. Orang bisa menulis karena dia banyak membaca. Orang yang membaca dengan runut, dengan baik, istilahnya kalau almarhum dulu ada andaikan buku sepotong pisah, Mas Hernowo itu bilang, andaikan buku sepotong pisah, pasti orang udah ngelahapnya sampai habis. Gitu. Kita nggak bisa membaca secara deep reading dan mengajarkan anak-anak itu secara mendalam bahan bacaan. Makanya di pelajaran bahasa Indonesia, saya diskusi dengan teman-teman guru bahasa Indonesia, coba deh ajarin anak-anak membaca deep reading. Jadi cari sebuah artikel, kemudian artikel itu mereka baca. Karena membaca ini sesuatu yang paling berat, termasuk juga guru. Orang mungkin nulis bisa mudah, kayak ChatGPT, dia nulis puisi juga jago, bikin lagu juga oke, bikin gambar apalagi. Jadi semua yang dulu mungkin dianggap sulit, sekarang menjadi mudah. Nah, anak-anak kita, lagi-lagi kalau tidak diminta untuk banyak membaca, maka dia tentu akan mengandalkan ChatGPT itu, AI itu. Jadi benar sama perintah Allah ya ikro, baca. Jadi baca dulu. Kalau kita tidak mulai mengajarkan membaca kepada anak-anak kita, itu agak sulit. Nah, bacanya gimana? Kalau dulu kita harus membaca dengan buku cetak. Zaman kita dulu ya, Bu. Sekarang kan anak-anak udah males baca buku cetak. Dia baca buku yang namanya buku digital. Iya nggak? Dengan buku digital, dia kemudian baca lewat handphonenya. Kecil mungkin. Kalau dulu kan belajar harus pakai monitor gitu kan. Sekarang enggak. Sekarang dia belajar dengan handphonenya. Kadang sambil tidur-tiduran. Gitu. Dan saya tanya anak-anak saya tuh. Intan dan Berlian. Kalau kakaknya masih senang karena dia orang bahasa ya, bahasa Inggris. Makanya cari kerja juga nggak terlalu susah. Karena kepandaian dia dalam bahasa Inggris. Tapi yang nomor 2 karena dia sebentar lagi mau sidang sarjana hukum, sidang skripsi. Dia kan hanya mengandalkan komputer, mengandalkan kecerdasan buatan. Sementara yang namanya produk-produk hukum itu kan banyak yang harus dihafal. Jadi kuncinya adalah kita back to nature, kembali ke alam. Ajarkan anak-anak kita ikro, membaca, bacalah. Dengan banyak membaca itu, insya Allah nanti yang apapun teknologinya, ujungnya baca. Mau pakai ChatGPT, mau pakai chatbot, mau pakai apa yang punya Microsoft Term, atau produk-produk lain yang semakin canggih itu, ujungnya baca. Makanya nanti Bapak Ibu nih, saya udah ngasih artikelnya itu ke Bu Mila, baca aja. Nanti setelah baca kita analisis mana yang kurang lengkap. Nah, biasanya sesuatu yang tidak lengkap itu mungkin kita bertanya Google nggak ada. Dan baru terjawab ketika kita buka ChatGPT. Tapi ChatGPT-nya yang jangan yang gratisan ya. ChatGPT-nya yang berbayar, yang langganan. Karena kalau yang gratisan itu kan terbatas. Saya harus menyisihkan uang 97.000, tapi kan nggak apa-apa. 97.000 kan dibandingkan penghasilan yang saya dapetin lebih dapat. Jadi Bapak Ibu, dosen, guru, jangan pelit berinvestasi, itu pesan saya. Harus rajin investasi. Dengan investasi itu kita bisa untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Saya walaupun sudah bergelar dokter, masih ada cita-cita saya yang belum tercapai. Ketika sidang terbuka itu, Prof. Robinson bilang sama saya, 3 tahun ke depan sudah harus ada penelitian baru. Masuk jurnal International Scopus. Dan itu ditagih terus nih. 2 tahun, ini saya udah 2 tahun, masuk tahun ketiga harus udah jadi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita akhirnya harus berani basah. Apa itu basah? Belajar sepanjang hayat. Makanya salut nih sama Bang Elza nih. Saya rasa usianya udah ulama, usia lanjut masih aktif. Udah Lolita, lolos 50 tahun nih Bang. Nah, dengan ya kan 60 di atas kayaknya.
orang-orang yang mau belajar, insya Allah dia nggak akan pernah ketinggalan teknologi. Karena dia akan membersamai teknologi-teknologi baru. Jadi begitu Bu Ismi, ajak anak-anak kita untuk bersahabat dengan teknologi, ujungnya baca Iqra. Gitu. Ya, Makasih. sepakat Om Jaya, saya kira generasi kita iri lah dengan kemewahan yang dipunyai oleh anak-anak sekarang ya. Kalau kita dulu tuh mau dapat buku satu itu kan harus ke perpustakaan, fotokopi, atau keliling dulu di pasar loak buku di Senen ya. Dan Bang, saya izin sebentar ke toilet ya, 2 menit. Oke, baik, silakan ya. Oke, teman-teman, eh, kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Kita akan akhiri jam 9 nanti. Narasumbernya izin dulu sebentar, jadi kita bisa mungkin ada yang mau ngobrol atau menyampaikan sesuatu, tapi kita tunggu aja Om Jainya. Perlu saya sampaikan ini adalah forum kreator era AI, kami singkat K, yang didirikan bulan lalu. Kami setiap bulan, setiap hari Kamis pada 2 minggu sekali mengadakan diskusi webinar semacam ini untuk mendiskusikan persoalan-persoalan terkait dengan munculnya AI ini. Mau tidak mau memang munculnya AI ini membuat kita tergoncang, para kreator, apakah itu penulis, seniman, budayawan, bahkan profesi apapun, karena makhluk yang cerdas ini seolah-olah bisa melakukan apapun di sini. Nah, ini Om Jay sudah datang kembali. Kita lanjutkan diskusinya, Mila. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau di kolom chat. Saya ingin mengatakan tadi Om Jay bahwa kita iri ya dengan perkembangan sekarang. Dulu bawa buku ya, 10 buku itu rasanya mewah banget, dapat buku baru 5 gitu. Sekarang Iya. dalam sekian detik kita bisa dapat 100 buku lewat handphone yang kecil ini. Handphone Jadi kecil. kemewahan ini seharusnya menjadi jembatan bagi anak muda sekarang untuk berjalan lebih cepat dibanding generasi kita dulu. Mila, mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan Mila. Ya. Oke, Om Jay, kalau lihat di perkembangan di sekolah ya, kalau saya lihat tadi di sekolah Om Jay Lab School itu kan memang terkenal sekolah unggulan yang responnya terhadap ilmu pengetahuan cepat ya. Apakah di sekolah-sekolah lain ada resistensi terhadap AI ini ya? Kalau di Lab School tadi nampaknya sudah familiar ya, karena banyak kekhawatiran-kekhawatiran tentang AI ini seperti yang tadi diungkapkan oleh Ibu Yana dan Ibu Isminatur. Gimana tuh Om Jay melihat respon pada umumnya lembaga pendidikan di sekolah menengah ataupun atas terhadap AI ini secara umum? Silakan Om Jay. Ya. Karena kalau di kami kan sekolah di kota ya. Terus kebetulan orang tuanya menengah ke atas. Jadi tentang teknologi terbaru itu nggak mengalami masalah karena mereka sudah bersahabat dengan teknologi. Tapi buat mereka-mereka yang mungkin di pedesaan, ya, sekolah-sekolah di desa, agak kaget juga mungkin dengan adanya ChatGPT, chatbot, ya, AI, kecerdasan buatan. Karena mungkin mereka baru dapat akses internet cepat itu ya baru-baru ini. Beda dengan orang-orang yang di kota, masyarakat berpengetahuan, mereka setiap harinya memang sudah mendapatkan akses internet yang bagus, terus kuota internetnya juga mudah, akses internetnya juga gampang. Akhirnya mereka memang belajar dengan handphone. Orang mungkin akan resah ketika dompetnya tertinggal, tetapi orang akan lebih resah ketika handphonenya tertinggal. Karena dengan handphone itu dia bisa bayar makanan, dia bisa bayar minuman, dia bisa bertransaksi. Kayak saya kan, handphone saya mungkin jadul ya.
kecil kayak gini nih Bang. Kecil gitu, jadul. Tapi dengan handphone ini saya bisa beli soto, beli somai, beli bakso, beli macam-macam karena di sini ada Kris, ada GoPay, ada Dana, ya. Karena sekarang ini pengetahuan makin lama makin canggih, kita harus belajar dan kebetulan saya dokter teknologi pendidikan, di mana dulu mungkin orang menulis hanya lewat Word. Sekarang orang bisa menulis di berbagai media. Kebetulan saya senangnya nulis di blog. Karena bagi saya blog adalah alat rekam yang ajaib. Keajaibannya akan terasa bila orang tersebut menjadi blogger. Warisan seorang blogger biasanya ada dalam konten-kontennya, dalam tulisan-tulisan. Dan dulu blog itu tulisannya mungkin hanya teks kata-kata. Sekarang blog udah lebih keren. Dia ada foto, ada video, ya, bahkan ada podcast suara, berbagai media, sehingga dengan kehadiran TikTok, kehadiran Instagram, kita menyesuaikan. Coba Bapak bandingkan, teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman main ke TikTok, yang isinya apa kebanyakan? Jualan, kampanye, ya kan? Tapi ketika kita main Instagram, udah mulai tuh informasi-informasi terbaru. Tapi kebanyakan orang makanya video. Jarang orang bentuk tulisan gitu. Nah, oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, kita bersahabat dengan kecerdasan buatan, kita tetap menulis, tapi tulisannya itu terus diperbarui dengan sesuatu yang lebih menarik. Contoh, dengan foto, dengan video. Ini kan direkam ya. Ya, Syukur-syukur nanti di live ke YouTube ya. ya ini Jadi direkam rekamannya di ada. YouTube. Besok Ya. pagi sudah beredar YouTube-nya. Ya. Nah, bisa beredar teman-teman yang dulu mungkin nggak belajar. Sekarang kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Ya, ini ada Pak Ahmad udah mau nanya, udah nggak sabar dari Makassar. Ya, Baik. sementara itu dulu kita diskusi aja. Ini istri saya nelfon sebentar ya, silakan. Ya. Oke, silakan Mas. Oh, Akam, oh, ini narasumbernya ini dulu. Saya tadi kirim Japri, Mas Akam. Ya, lanjut aja, lanjut. Sudah. Silakan. Saya mau bicara dengan Mas Elsa dulu ya. Oke. Saya punya Silakan, usul silakan. mungkin di webinar kita berikutnya juga kita bisa bicara AI itu artificial intelligence kaitannya dengan dunia hukum, Mas Elsa. Saya kira itu menarik ya. Nanti mungkin lebih umum dulu atau baru kemudian lebih spesifik dunia peradilan, dunia lawyer dan sebagainya ya. Karena itu juga salah satu profesi yang banyak terdisrupsi dengan perkembangan IT ya, intelijensia itu, artificialnya atau akal limitasi. Nah sebenarnya mungkin nanti via Malaysia saja. Itu juga saya mau tanyakan ke Om J khususnya, apa mungkin Om J punya rekomendasi atau apa saja sih aplikasi-aplikasi AI yang bisa digunakan untuk dunia hukum. Oh, Itu aja saya kira Mas Yasa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Silakan Om J. Ya, saya setuju. Karena sekarang ini juga guru harus dilindungi ya dengan kasus Ibu Supriyani yang diadili di pengadilan. Itu membuat saya sebagai pengurus TGRI juga prihatin. Banyak teman-teman saya yang ngajak anak-anak sholat malah dia dipidana. Jadi ini kata orang-orang bijak, dunia udah terbalik. Jadi udah isinya orang yang berbuat baik malah dihukum gitu. Ya Betul, kan? Mas. Kata orang ini zamannya zaman edan gitu. Zaman edan. Memang kita benar, saya setuju kok. Kita harus belajar ilmu hukum. Supaya apa? Supaya kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen, ketika ada sesuatu yang bersangkutan dengan hukum, kita menjadi tahu. Ya, kita akhirnya belajar bahwa hukum itu memang perlu dipelajari. Makanya saya senang banget nih, anak saya yang nomor 2 sarjana hukum. Oh Ya ya, kan? selamat Mas. Dia pengen Mudah-mudahan jadi selesai. jaksa. Mudah-mudahan terkabul waktu praktek kerja di Pengadilan Negeri Bandung dia. Amin, Saya amin. senang gitu. Karena salah satu anak saya, satu sarjana bahasa Inggris, satu sarjana hukum. Ya. Dan saya memang dari kemarin pengen juga belajar ambil sarjana hukum gitu. Karena ternyata ini penting
buat kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita sebagai guru, sebagai dosen terlindungi secara hukum. Yes. Supaya kita terlindungi secara hukum ya kita harus belajar, tahu pasal-pasalnya. Apalagi yang sering main di media sosial jangan sampai terkena pasal karet Undang-Undang ITE, iya nggak? Iya, betul. Undang-Undang ITE karena saya sempat mengalami gitu waktu Oh iya. dulu Jokowi sama Prabowo jadi presiden kan dua tuh. Ada yang senang Prabowo, ada yang suka Jokowi kan. Ya begitulah ada orang memanfaatkan kita sehingga kita jadi domba. Nah alhamdulillah sekarang Jokowi Prabowo kan adem-adem aja ya. Aman. Jadi dari pemilu juga berjalan dengan lancar. Nah, hal-hal yang kayak gini mudah-mudahan bisa kita antisipasi dengan kita belajar hukum. Gitu ya Pak Ahkam Jayadi. Ya, makasih Om Jai. Mudah-mudahan Tadi kita soal bisa aplikasi Om Jai. Soal Hah? aplikasi yang Om Jai pakai ya, yang mungkin Saya pakai chatbot GPT 4.0 itu bisa dibeli di Tokopedia. Ketik aja chat GPT di Tokopedia tuh mau ada yang mahal, ada yang murah. Ya, aplikasi makin mahal, makin canggih. Bukan begitu Om Jai, Mas. Maksud saya apa Om Jai ada pengalaman mengatakan rekomendasi tentang aplikasi-aplikasi untuk dunia hukum sementara ini. Oh, kalau itu saya belum dapat, tapi nanti saya tanyakan teman yang sarjana hukum ya. Kalau dapat saya kirim ke Bapak. Bapak Ya, gabung di WA Group kan? Ya. Ya, nanti saya kirim ke Bapak aplikasi-aplikasinya. Kalau nggak salah ada. Kasih. Ya, baik. mudah-mudahan terjawab ya. 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 Tadi Mas Akam, kita memang akan mendiskusikan ke depan pengaruh AI terhadap sementara ya, jurnalistik, ya, itu kan besar ya. Dan bagaimana respon perguruan tinggi terhadap AI itu juga penting. Kalau Om Jai kan sudah bicara soal sekolah dasar dan menengah. Tapi yang soal hukum nanti mungkin nanti akan masuk juga dalam kajian kita. Mila, kita sudah di penghujung waktu. Apakah Mila ada ingin bertanya juga? Silakan. Ya, Mas Elsa satu lagi mungkin ya, Mas Elsa ini masih ada waktu 7 menitan ya. Om Jai, apakah di sekolah juga sudah menggunakan AI untuk mengatasi masalah sosial ya, misalnya soal bullying, soal gangguan kesehatan mental gitu ya, ataupun intoleransi mungkin di sekolah. Apakah di sekolah Om Jai atau mungkin dengan guru-guru yang lain sudah menggunakan tools AI untuk merespon isu-isu itu di sekolah? Karena itu kan isu besar di sekolah ya Om Jai ya. Silakan. Kalau di sekolah saya secara resmi belum, tapi personal gurunya sudah menggunakan. Jadi guru-guru di lab school kan banyak yang muda-muda ya. Mereka sudah banyak pelangganan juga, seperti saya tentang kecerdasan buatan AI. Tapi secara resmi, secara lembaga kita belum. Tapi mungkin nanti ke depan, karena kebetulan kita sudah melakukan pendaftaran siswa baru, kita akan menggunakan itu. Karena biar bagaimanapun sekolah swasta kan dia memerlukan AI untuk memprediksi siswa-siswa yang akan masuk lab school. Kalau di kita karena bayarannya mahal ya, satu anak bisa 40 juta, tentu dia memerlukan banget yang namanya AI untuk melihat survei pasar ya, surveinya seperti apa, kemampuan orang tuanya gimana. Itu penting banget. Kalau enggak, ntar nggak dapat murid. Iya, iya. Itu kan untuk marketing ya Om Jai ya, itu Ya, udah benar. marketing. Nah, Tapi kalau untuk lembaga, insya Allah nanti dalam waktu dekat akan ada. berarti belum di lab school belum ada ya Secara resmi menggunakan, belum. Secara resmi belum. tapi secara sporadis guru-guru Ya, secara mempraktikkan personal itu. sudah pakai. Nah, mungkin Secara boleh personal. di-share sedikit Om Jai seperti apa pelaksanaannya di sekolah. Ya, jadi kalau kita semua guru kan tuh kita punya kombel ya, komunitas belajar ya. Sebulan sekali kalau ada isu-isu baru kita ngumpul, berbagi, kita ada koordinatornya. Nah nanti biasanya kalau ada sesuatu yang agak misalnya tentang anak misalnya, kita ngundang Bu Retno yang dulu pernah menjadi pengurus di KPAI. Nah itu kita undang para pakar. Terus kemudian kalau teknologi kita undang Pak Eko Indrajit, Pak Ono W. Purbo, ya macam-macam lah. Banyak narasumber yang kita undang sesuai dengan keperluan dan kepentingan. Kasus-kasus anak ini
kayak bullying, terus misalnya pornografi, terus yang lebih ini lagi yang apa, yang kasus-kasus yang terbaru tuh anak-anak kan apa namanya, mulai namanya anak remaja ya, anak remaja dengan sekolah lain. Tapi itu alhamdulillah sih selama ini normal-normal aja ya, bisa diselesaikan dengan baik. Dan kalau ada apa-apa, kita biasanya manggil orang tua, kemudian diselesaikan dengan baik dengan guru BK. Makanya saya setuju banget sama Pak Menteri, setiap sekolah harus punya guru BK dan guru TIK, guru informatika. Penting itu, karena kalau guru informatika juga nggak ada, ntar teknologi-teknologi terbaru mereka nggak tahu. Jadi itu aja, Bu, informasi tambahannya. Tapi nanti kalau ada informasi terbaru ya, saya sampaikan dalam tulisan-tulisan saya berikutnya. Oke, Itu Mbak Mila. oke, Ya, terima kasih Om Jai. Oke, Mas Elsa, kita udah di ya, penghujung acara nih. ya. Mungkin kita minta Om J memberikan closing statement ya terhadap pertemuan ini sebelum kita tutup. Silakan Om J. Ya. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, teknologi itu cepat atau lambat akan terus berkembang pesat. Tinggal kita mau belajar sepanjang hayat atau tidak. Yang jelas, pendidik, orang tua yang mau belajar AI, pasti dia akan terbantu dengan teknologi terbaru. Ibarat kalkulator, kalkulator digunakan untuk menghitung. Kalau secara manual, hitungannya mungkin bisa, tapi lama. Tapi dengan kalkulator, hitungannya bisa cepat. Begitu juga dengan AI. Kecerdasan buatan ini sangat membantu kita menghadapi persoalan-persoalan dunia nyata. Kemudian persoalan itu bisa diselesaikan dengan kita menggunakan AI. Tapi ingat, setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Om Jai. Kita akan tutup pertemuan ini. Minggu depan kita bertemu lagi. Tema kami minggu depan adalah menarik sebenarnya, mengemas imajinasi menjadi cerita anak. Yang akan menjadi narasumber adalah Dian Kristiani. Ini seorang penulis 300 buku anak. Perlu juga saya sampaikan bahwa Forum Kreator Era AI ini sekarang sedang mengadakan lomba Sumpah Pemuda. Silakan teman-teman yang ingin ikut lomba ini menulis atau melukis dengan AI atau membaca video puisi. Naskahnya kami tunggu paling lambat tanggal 20 November nanti. Ya, silakan. Itu kita biasa sebarkan di berbagai WAG grup yang ada. Demikianlah pertemuan kita malam ini. Terima kasih sekali lagi Om Jai dan kawan-kawan yang lain. Maka pertemuan ini kita tutup. Silakan Bayu.